Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Novia Yulandari. Saya mahasiswa PPG UIN Hasjember. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen untuk mempresentasikan modul 2 KB3, yaitu tentang peta konsep perkembangan emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja pengertian perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya, karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama, mari kita bahas tentang pengertian perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Apa itu pengertian perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik? Yaitu emosi itu sendiri, perasaan yang ada dalam individu. Sebelumnya Pak dosen, saya memiliki coretan-coretan saya sendiri setelah membaca modul 2 tadi, tapi tidak mungkin saya bisa masukkan karena emang papannya kurang memadai karena saya mengerjakan tugas ini di rumah. Jadi saya memakai yang ada di rumah. Terima kasih. Selanjutnya, emosi itu dapat berubah-ubah. Kadang bisa senang, kadang bisa sedih, kadang perasaannya baik, kadang perasaannya itu buruk. Itu adalah suatu ekspresi dari emosi itu sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu merupakan perolehan kemampuan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Adapun spiritual itu adalah cita rasa totalitas kedalaman pribadi manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Jadi karakteristik ini terbagi menjadi 5. Dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu elikitor. Elikitor sendiri itu yaitu adanya dorongan berupa situasi. Yang kedua yaitu reseptor, yaitu aktivitas di pusat sistem syaraf. Dan yang ketiga sitet. Sitet ini yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Dan yang keempat, expression. Expression ini adalah terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti pada wajah, pada tubuh. Jadi ketika kita mengekspresikan emosi kita seperti senang, sedih, marah, itu adalah expression itu tadi. Dan yang kelima itu ada experience, yaitu persepsi dan intervensi individu pada kondisi emosionalnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual pada peserta didik apa saja? Yaitu yang pertama, pengaruh keadaan individu itu sendiri. Dan yang kedua, itu konflik-konflik dalam proses perkembangan peserta didik tersebut. Dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan itu sendiri. Faktor lingkungan, baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau lingkungan bermainnya tadi. Dan sekarang faktor yang mempengaruhi perkembangan sosialnya, yaitu yang pertama faktor individu itu juga, yang kedua faktor lingkungan keluarga, yang ketiga faktor dari luar rumah atau teman bermainnya, dan yang keempat faktor pengaruh pengalaman sosial anak tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa diterima dengan sangat baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.